Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ruang Anjar Azam. Di video kali ini kita mau ngobrol tentang people pleaser atau biasa disebut dengan orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, betul? Bisa jadi Adalah apa? adalah seseorang yang biasanya bisa dikatakan orang yang sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain ketika Jadi menuruti semua kemauan orang lain jadi gitu. ketika orang lain misalkan minta bantuan dia padahal dianya juga lagi butuh bantuan, atau misalkan dianya juga sebetulnya tidak sanggup untuk membantu, tapi dia mencoba untuk berusaha membantu. Seperti itulah. Iya, Nah, saya tapi lebih kepada orang yang selalu berusaha untuk mengatakan atau melakukan hal yang menyenangkan orang lain meski bertentangan sama dirinya sendiri gitu. Karena hal itu tuh dia lakukan supaya orang lain tuh nggak kecewa sama dia, supaya orang lain tuh nggak benci sama dia, karena dia tuh sangat takut kalau misalkan nggak disukain sama orang lain gitu. Jadi dia berusaha aja untuk terus menyenangkan orang lain, melakukan apa yang orang lain inginkan, melakukan apa yang orang lain mau gitu. Padahal sebenarnya dirinya tuh tersiksa, terluka kayak gitu. Dari apa ya yang udah kita jabarkan, mungkin teman-teman ada yang ngerasa apa aku kayak gitu ya. Atau misalkan ada teman kalian atau juga mungkin saudara kalian, adik kakak kalian yang people pleaser gitu. Nah, ciri-ciri people pleaser yang lebih spesifik itu apa sih, Zam? Yang paling mencirikannya itu ya itu tadi, bahwa dia itu sulit untuk berkata tidak. Jadi dia kalau misalkan orang minta tolong apa, ya orang minta apa, ya padahal mungkin dia sendiri nggak mau sebetulnya melakukan hal itu, tapi tadi seperti kata Anjar, karena takut orang lain itu kecewa sama dia, jauh sama dia, jadinya nggak dekat lagi sama dia, akhirnya dia memaksakan untuk berkata iya dan coba untuk membantu melakukan apa yang diperintahkan oleh si temennya itu. Jadi kayak misalkan orang ngajak yuk ke konser yuk, misalkan ke konser musik. Padahal sebenarnya dia tuh nggak suka tuh misalkan ke konser musik, tapi karena takut dikucilkan, takut dijauhkan kalau aku nolak ajakan teman aku itu, akhirnya dia mau nggak mau hayu-hayu aja gitu. Padahal sebenarnya hati kecil dia tuh nggak mau gitu. Itu ciri yang paling kelihatan lah ya. Nah, ciri yang kedua yaitu membentuk diri sesuai dengan kepentingan orang lain. Jadi dia nggak punya jati diri lah ya, nggak punya pendirian. Kalau dia tuh maunya apa, maunya kayak gimana tuh nggak bisa, karena dia membentuk diri dia tuh sesuai dengan apa yang orang lain inginkan gitu. Nah, yang ketiga, dia menempatkan kepentingan orang lain itu di atas kepentingan dirinya sendiri gitu. Jadi banyak hal yang dirinya korbankan untuk memenuhi kepentingan orang lain gitu. Ya padahal kan sebenarnya nggak baik ya, kita boleh gitu ya peduli sama orang lain, tapi kalau misalkan sampai menyakiti diri kita sendiri, menzolimi diri kita sendiri, kan itu nggak baik. Yang keempat, memiliki kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain, karena mungkin dia merasa dirinya tidak diterima di lingkungannya, tidak diterima secara utuh dirinya sendiri gitu ya. Jadi ya punya keinginan, punya kebutuhan untuk bisa diterima orang lain walaupun dengan cara yang salah gitu, dengan cara yang mengorbankan dirinya sendiri gitu. Nah, itu tadi beberapa ciri people pleaser. Menurut kamu jadi people pleaser itu bahaya nggak sih? Ya kalau misalkan memang dia benar-benar sampai memaksakan atau tidak memperhatikan Dirinya sendiri, dia sendiri juga, ya itu cukup berbahaya gitu kan. Ya bahayanya karena kan dia selalu mengkhianati dirinya sendiri gitu ya, kalau sebenarnya dia tidak ingin, tapi karena ada dorongan dari orang lain, akhirnya dia mau. Lama-lama dia terus seperti itu, dan pada akhirnya ya
dia udah nggak punya jati diri lagi gitu. Dia nggak bisa mempertahankan apa yang dia inginkan, dia nggak bisa mempertahankan apa yang dia mau gitu. Dia hanya bisa terus menolak apa keinginan dia demi permintaan orang lain. Betul. Gitu sih. Bahayanya itu ya, karena kita bisa merusak diri kita sendiri dan ya sampai kehilangan diri kita gitu. Nah, yang kedua, untuk yang kedua bisa dibilang seorang yang pleaser itu dia mentolerir seseorang yang memang katakanlah berbuat jahat kepada dia. karena kan dia merasa ingin diterima tuh. Setelah dia ingin diterima, misalkan diterima sama orang, ya dia jadi kayak ya udah terserah orang itu mau melakukan apa aja ke aku, yang penting aku diterima, yang penting aku diakui gitu. Nah, misalkan dalam hubungan pasangan sih yang paling kerasa, yang penting aku dicintai gitu sama dia, mau dia berbuat jahat gitu ya, misalkan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hal hubungan pertemanan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi sampai kayak gitu karena dia yang penting dirinya diterima gitu. Orang lain mau berbuat jahat segimanapun, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu bahaya sih. Nah, yang ketiga bahayanya apa? Ya jadi kalau misalkan dia udah nggak bisa nahan, ya dia jadi mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika orang lain minta atau nyuruh dia A, ya pasti ngelakuin itu. Minta B, dia pasti ngelakuin itu. Iya, jadi mudah dimanfaatkan dan mudah dikendalikan orang ya. Kayak boneka lah gitu, mau digimanain pun ya mau-mau aja gitu. Yang kayak gitu udah pasti bahaya dong ya, maksudnya dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri karena ya dirinya sendiri aja udah dikontrol oleh orang lain gitu. Terus sebetulnya apa sih yang membuat seseorang jadi pleaser yang sulit banget untuk berkata tidak dan ketakutan kalau misalkan dia dijauhi oleh teman gitu? Bisa banyak faktor sih ya yang membentuk seseorang jadi pleaser atau yang membentuk people pleaser itu. Bisa kita rangkum jadi 3 sebenarnya. Itu bisa karena yang pertama itu luka pengasuhan. Nah, bisa jadi dia tuh ketika misalkan masih kecil sama orang tuanya tuh misalkan dia pengen pilih makanan A gitu, tapi kata orang tuanya udah B aja biar sama kayak yang lain. Nah, jadi seolah-olah kayak kita tuh nggak boleh beda loh dari orang lain, kita harus sama orang lain dan harus mengikuti sekitar biar diterima gitu loh. Padahal kan sebenarnya jadi berbeda asalkan itu baik dan benar itu nggak apa-apa kan gitu. Bisa juga, atau yang kedua bisa juga karena traumatis masa lalu. Bisa jadi dia tuh waktu sekolah dasarnya misalkan mengalami bullying atau juga dijauhin sama teman-temannya, nggak dapat pengakuan, nggak pernah diterima sama lingkungannya, akhirnya dia haus gitu akan pengakuan atau penerimaan dari orang lain gitu. Nah, yang ketiga itu bisa jadi karena ketika dia tumbuh menjadi dewasa, dia nggak kenal tuh sama dirinya sendiri, dia nggak tahu dirinya tuh sebenarnya seseorang yang seperti apa sih gitu ya, nggak punya pendirian dan nggak punya batasan atau boundaries gitu. Karena ya sebenarnya boundaries atau batasan itu kan penting gitu ya dalam hidup kita. Kita misalkan mau bersikap sama keluarga kayak gimana, sama pasangan kayak gimana, sama teman kayak gimana, sama sahabat kayak gimana, sama orang yang lebih dewasa kayak gimana. Nah, batasan-batasan itu tuh kan harus kita buat gitu. Nah, people pleaser tuh nggak punya batasan itu dan dia membuka ruang selebar-lebarnya untuk semua orang gitu. Jadi membiarkan semua orang tuh masuk ke kehidupannya dia, yang menyebabkan dia kayak harus mengikuti semua orang itu dan dia nggak tahu diri dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Karena dia ketika bergaul sama A dia mengikuti A, ketika dia bergaul sama B mengikuti B, ketika dia bergaul sama C mengikuti C gitu, people pleaser tuh. Nah, itu sih apa ya, hal-hal yang bisa membentuk people pleaser. Jadi memang beragam ya penyebabnya, mulai dari ada katakanlah tadi luka pengasuhan lah, atau ternyata memang dianya tidak memiliki jati diri yang sebenarnya gitu kan.
Ya banyak sih, pasti banyak faktor gitu. Nah, kamu pernah ketemu nggak sama teman yang people pleaser? Atau siapa gitu, saudara, mau itu siapapun, kamu pernah nggak gitu berhadapan sama people pleaser? Nggak tahu pasti sih ya dia itu termasuk people pleaser atau enggak, cuman memang untuk beberapa ciri-cirinya dia ada gitu, dan dia pun mengakui sendiri gitu kalau dia sebenarnya katakanlah dia punya temennya itu ngajak untuk melakukan satu hal atau ya katakanlah untuk mengajak satu hal yang mana sebetulnya dia nggak nyaman kalau harus melakukan itu gitu. Tapi karena dia ngerasa bahwa temannya itu teman baik dia nggak mau dijauhin sama temannya itu, kalau nggak mau dia ya ngikutin apa kata temannya itu gitu. Tapi saya nggak tahu sih apakah memang hanya pada saat itu aja dia kayak gitu atau memang selama ini dia selalu seperti itu. Oke. Itu jadi adalah temannya kayak gitu. Kayaknya kalau misalkan pada saat kejadian itu belum bisa dikatakan people pleaser ya, karena mungkin pada saat itu memang keadaannya darurat, atau pada saat itu keadaannya memang dia ingin membantu aja gitu karena kasihan ke temennya atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau memang dia terus menerus kayak gitu dan ke semua orang gitu, bukan hanya ke temen deketnya aja gitu ya, nah itu bisa dikatakan people pleaser karena ya dia nurutin aja gitu semua kemauan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kita kan udah tahu tuh ya tadi ciri-cirinya, udah ada people pleaser, terus juga bahayanya apa, terus juga yang membentuk people pleaser itu seperti apa, kita tadi udah bahas gitu ya. Nah, sekarang gimana sih gitu ya cara kita untuk, kalau misalkan kita people pleaser atau kalian people pleaser, gimana sih cara kita untuk berhenti jadi orang yang selalu ngikutin kemauan orang lain? Itu kayak gimana? Mungkin akan sulit untuk dilakukan gitu, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan kita coba untuk upayakan biar bisa nggak gitu lagi lah ya. Iya, karena ya pasti sulit sih, kayak misalkan seseorang people pleaser tuh yang tadinya misalkan nurut-nurut aja gitu ya, jadi baliknya jadi misalkan nolak sekali gitu. Nah, itu pasti sulit sih ya, untuk menghadapi dirinya sendiri, menghadapi orang lain juga itu pasti sulit. Tapi ya itu harus dirubah nggak sih? People pleaser tuh nggak boleh, maksudnya kayak ya udah gitu. Nah, cara pertama mungkin dia bisa mencoba untuk merenungkan kembali gitu, kira-kira apa yang sebenarnya menjadi latar belakang kenapa dia harus ngikutin katakanlah maunya teman atau ngikutin semua permintaan teman, sedangkan diri sendiri sebetulnya nggak mau untuk melakukan itu gitu. Apakah emang dia punya hati yang memang baik, ingin membantu temannya walaupun dia harus merasa kesakitan, atau sebetulnya ada alasan lain seperti ya takut dibenci, takut dibully, takut dijauhin sama orang-orang gitu kan. Kalau misalkan memang alasannya karena takut dijauhin sama teman-teman atau sama orang lain, ya cobalah untuk merubah mindset itu gitu, bahwa ya nggak apa-apa kalau misalnya memang katakanlah seseorang itu mulai menjauh dari kita, atau kita tahu bahwa apa yang dia inginkan itu nggak baik gitu. Intinya ya kita harus ngecek diri kita gitu, why-nya apa nih gitu kita melakukan ini. Ya segala sesuatu juga kita harus tahu why-nya gitu. Nah, salah satunya ketika kita mau ngikutin kemauan orang juga ya harus tahu gitu. Dan ya buat apa gitu menyenangkan orang lain kalau misalkan diri kitanya tersakiti, ya buat apa gitu. Karena kebahagiaan orang lain ya bukan tanggung jawab kita kan. Dan kita juga ya jangan berharap dibahagiakan orang lain gitu. Yang kedua apa tuh, Zam? Yang kedua, setelah mencoba merenungi, ya kita juga harus mencobalah setidaknya untuk berkata tidak ketika kita menerima hal yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau dengan jati diri kita gitu. Cobalah untuk mencoba sekali berkata tidak gitu. Iya, pasti sangat-sangat sulit karena biasanya iya aja gitu ya. Pasti teman-teman yang biasanya diiyahin juga kayak kok kenapa sekarang jadi tidak gitu ya, kenapa nih? Pasti ada ada sesuatu yang aneh lah mungkin ya. Tapi itu tuh layak dicoba banget, karena ketika kita udah coba sekali aja berkata tidak, itu tuh pasti akan ngeplong gitu ke depannya. Aku
udah mulai berani nih, dan ketika ada yang bertentangan lagi gitu, ada yang tidak sesuai dengan value diri kita, itu pasti kita akan oke, aku enggak deh gitu. Jadi enak aja sih ke depannya kita jadi tahu gitu diri kita tuh maunya apa, yang mau yang mana, yang enggak yang mana gitu. Jadi kita bener-bener jadi diri kita yang seutuhnya gitu. Jadi coba untuk berkata tidak sesekali. Karena gitu. tidak selamanya kata tidak itu adalah sesuatu yang buruk. Yap. Dan yang ketiga, mulailah untuk mencoba mengungkapkan keinginan atau isi hati kalian sendiri. Ketika memang misalkan kalian merasa tidak cocok, katakan saja bahwa kita tidak setuju atau kita tidak sejalan atau kita tidak suka dengan hal yang akan dilakukan gitu, mengingat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa tujuan kita. Betul. Karena banyak yang kayak takut untuk mengungkapkan pendapat karena takut akan terjadinya perdebatan, takut akan terjadinya konfrontasi. Kayak misalkan ya tapi kalau misalkan kita mengungkapkan pendapat kita gitu ya, takut misalkan nggak disetujuin sama orang lain, takut nggak disukain misalkan pendapat kita sama orang lain. Ya nggak apa-apa ya, maksudnya setiap orang tuh berhak berpendapat gitu loh, nggak harus ngikutin, nggak harus satu pendapat doang yang disetujui gitu ya. Kita punya pikiran masing-masing gitu, kita punya hati masing-masing, kita punya pemikiran masing-masing, ya kita berhak untuk berpendapat. Jadi nggak usah takut lagi gitu ya, intinya nggak usah takut untuk berpendapat. Kita coba utarakan aja, kalau menurut pendapat saya begini gitu ya, nggak apa-apa kita berbeda juga gitu. Yang penting kita tahu pendapat kita yang kita pikirkan begini, yang kita setujui begini, mau itu berbeda sama orang lain ya tidak apa-apa gitu. Jangan takut untuk berbeda. Nah yang keempat, nggak perlu takut atau overthinking sama omongan orang. Nggak usah peduli gitu sama omongan orang, karena kita nggak bisa kontrol omongan-omongan orang di luar sana, nggak sih? Ya yang bisa kita kontrol ya hanya diri kita sendiri gitu. Pasti ada yang ngomongin, itu pasti ada. Yang nggak suka sama kita itu pasti ada gitu ya. Jadi nggak usah peduliin gitu mau orang ngomong apa tentang kita, selama kita memang berada di jalan yang benar, di jalan yang kita mau, di jalan yang kita inginkan, ya udah gitu. Nggak usah peduliin sekitar, karena kalau kita mau peduliin omongan orang ya mau sampai kapan gitu, akan sangat banyak banget gitu ya, mau ngomong sangat banyak banget. saking banyaknya itu tuh. Misalkan si A ngomong ini, B ngomong ini, C sampai Z, orang Z gitu ya, ngomongin kita, ya gimana gitu ya nggak sih? Kita mau nanggepin satu-satu apa gimana gitu, kayak nggak mungkin. Dan kita nggak mungkin juga gitu disukain sama semua orang, ya nggak sih? Pasti ada aja celah orang yang nggak suka sama kita, jadi itu wajar, nggak apa-apa gitu. Kita hadapi aja dengan biasa gitu. Yang kelima, kalian bisa kalau memang udah sadar gitu ya, maksudnya kayaknya aku people pleaser deh, dan aku ingin berubah ke arah yang lebih baik. Coba aja kalian untuk konsultasikan ke terapis atau ke psikolog ataupun ke orang-orang terdekat kalian gitu, yang bisa ngedukung kalian, yang bisa ngebimbing kalian. Coba aja ceritain gitu ya, aku tuh ingin berubah ke arah yang lebih baik gitu. Terkadang kita tuh memang butuh orang-orang di sekitar kita yang menguatkan gitu loh. Ada orang yang misalkan bisa sendiri tuh, kayak aku bisa nih sendiri berubah ke arah yang lebih baik gini gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu kan. Ada juga orang yang misalkan butuh untuk intinya butuh sandaran, butuh tempat curhat, butuh orang yang bisa ngertiin dan lain-lain, butuh penguat lah ya. Nah bisa aja coba aja kalian untuk coba ceritakan ke teman terdekat dulu atau ke orang terdekat lah intinya gitu, ya nggak? Ya karena ya dibilang sama kayak waktu kita bahas video tentang quarter life crisis gitu, kita perlu yang namanya support system. Kita nggak semua orang, Azam yakin nggak semua orang bisa memotivasi diri dia sendiri gitu. Yep.
untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi juga mungkin kebanyakan orang malah perlu bantuan dari orang lain, entah itu teman dekat, saudara, atau mungkin bahkan tadi Anjar bilang butuh bantuan dari terapisnya juga. Tergantung kamu nyamannya sama siapa gitu. Betul. Kalau misalkan memang ada teman yang bisa bantu, lebih baik gitu kan, saudara itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan memang nggak punya saudara yang sekiranya bisa membantu, atau bahkan teman dekat pun tidak ada ahli medis mungkin yang bisa bantu, itu terapis. Betul. Jadi jangan, nggak usah takut ya, dicoba dulu aja gitu ya, mau itu ke terapis, mau itu ke siapapun, dicoba dulu aja gitu. Tuh. Dan yang terakhir yaitu berlatih untuk menempatkan diri, atau kita coba buat boundaries gitu, personal boundaries kita tuh dikaji ulang lagi. Sebenarnya batasan yang sebenarnya kita udah punya batasan atau belum sih gitu. Terus sebenarnya batasan kita tuh udah tepat atau belum gitu. Nah itu coba dibikin lagi aja gitu personal boundaries kita. Karena ya jangan sampai tadi gitu, semua orang kayak bisa masuk ke kehidupan kita gitu, bisa ngatur hidup kita, bisa mengendalikan segala yang kita mau. Nah itu jangan sampai gitu, kita harus punya batasan itu gitu. Nah tapi untuk tentang personal boundaries ini gitu ya, gimana caranya kita membuatnya, kenapa sih harus banget bikin personal boundaries, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya ya. Yep. Gitu. Tapi yang pasti people pleaser itu butuh untuk buat boundaries atau batasan gitu. Mungkin segitu dulu kali ya yang bisa kita bahas tentang people pleaser. Harapannya sih ada manfaatnya, baik itu untuk diri kalian yang mengalami people pleaser, yang menjadi people pleaser gitu ya, ataupun untuk orang-orang terdekat kalian gitu yang mengalami people pleaser. Kalau diri kita yang mengalami, kita coba ubah perlahan-lahan gitu ya ke arah yang lebih baik. Kita tahu gitu ya bahwa menyenangkan orang lain itu tuh bagus gitu ya, tapi ketika kita menyakiti diri kita sendiri, ketika kita bertentangan dengan value yang udah kita buat gitu, dengan batasan yang udah kita buat, kan itu jadi nggak sejalan lagi dong dengan prinsip kita. Nah harapannya kita bisa mengubahnya secara perlahan-lahan, dan harapannya juga lingkungan di sekeliling kita bisa mendukung gitu. Nah tapi kalau kalian punya teman yang misalkan people pleaser, kalian coba untuk pahami dia dan coba untuk bantu dia gitu. Jangan buat dia semakin terpuruk gitu, jangan membuat dia semakin dikendalikan orang lain, tapi kita justru harus membantunya untuk bangkit agar tidak dikendalikan orang lain lagi gitu. Karena setiap diri kita tuh pasti punya value-nya tersendiri gitu. Jangan mau ya value yang kita pegang ini tuh diinjek-injek sama orang gitu. Kita harus mau jadi diri kita yang seutuhnya. Jangan sampai orang lain di luar diri kita bisa mengubah value yang telah kita buat gitu. Semangat terus untuk kalian. Jangan takut untuk berbeda sama orang lain, jangan takut untuk nggak disukain sama orang lain, karena ya itu udah pasti aja ya, maksudnya pasti aja ada yang nggak suka. Kita harus menerima itu. Kita jangan lupa juga kita harus banyak-banyak evaluasi diri, maunya apa, inginnya apa, prinsipnya apa, value yang kita pegang apa, dan harapannya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik terus setiap harinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Harapannya kalian bisa mengambil manfaat walaupun itu hanya sedikit gitu ya. Kalau memang dirasa bermanfaat, boleh di-share di media sosial yang kalian punya. Kalau misalkan kalian suka juga boleh di-like ataupun di-subscribe.
Jangan lupa nonton video kita yang sebelum-sebelumnya ataupun yang akan datang. Dan maaf kalau misalkan di beberapa frame sebelumnya kualitas gambar nggak begitu bagus. Kita juga tiba-tiba ganti baju. Iya, karena kita tadi ada berhenti dulu ya. Ya. Maaf juga kalau memang frame-nya memang nggak kayak biasanya gitu ya. Kita ingin suasana yang baru gitu. Maaf banget juga kalau misalkan suaranya ataupun hal-halnya ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.